Halo semuanya. Ya, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Oke, kita masih tidak lama dari peringatan hari kemerdekaan. Jadi selamat ulang tahun buat kita semuanya ya. Sekali merdeka tak merdeka gitu kayaknya. Nah, sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara udah dibombardir ya oleh pesan-pesan soal memberkati kota. Karena puji Tuhan ini satu yang diberikan dari hati kita di gereja ini, dan saya juga sebenarnya untuk semua orang Kristen bahwa hidup bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk diberkat buat orang lain. Dan satunya kalau kita mau fokus adalah juga tentang di mana kita berada, itu di kota ini. Nah, saya dapat kebagian di minggu terakhir ini untuk pesan memberkati kota. Setahun sekali paling tidak kita dedikasikan 1 bulan untuk bicara soal memberkati kota. Nah, hari ini saya beri judul Nameless Blessing. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang bulan ini, apakah sudah mulai merasa terintimidasi mungkin? Sudah merasa bahwa aduh kayaknya ini semua yang saya kerjakan bisa gitu ya. Kadang-kadang panggilan untuk memberkati kota sepertinya jadi sesuatu yang menakutkan dan tidak bisa dijangkau gitu ya. Gitu. Sepertinya nggak boleh tolong digeser kalau gitu. Oke, thank you. Nah, apakah mulai merasa seperti itu bahwa siapakah saya? Saya tidak bisa memberkati kota. Saya bukan orang hebat. Saya orang kecil. Saya tidak berpengaruh apa-apa. Saya cuma seorang biasa yang mencoba untuk hidup dan bergumul bahkan sama hidup saya yang biasa-biasa aja gitu. Dan aku mah apa tuh gitu kan ya. Apalagi sekarang mesti disuruh memberkati kota lagi. Mencukupi diri sendiri saja masih ngos-ngosan, masih belum sanggup. Gimana suruh memberkati orang lain gitu. Nah, beberapa sekian belas tahun yang lalu saya pernah ikut MLM gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan MLM itu biasanya ada acara di mana dikumpul lalu digenjot semangatnya. Dipump gitu ya supaya ayo semangat supaya kita bisa kerjakan bisnis ini gitu kan ya. Dan ada satu pembicaranya yang datang pada itu dari Amerika dan dia bilang seperti ini. Bagaimana kamu bisa memberi makan orang lapar kalau kamu sendiri lapar? Bagaimana kamu bisa memberi minum orang haus kalau kamu sendiri haus? Dan bagaimana kamu bisa menolong orang miskin kalau kamu sendiri miskin? Nah, itu menohok hati saya dan saya bertekad jadi orang kaya setelah itu. Saya akan kerjakan bisnis ini dan saya akan jadi orang kaya. Seperti yang saudara lihat, saya keluar akhirnya gitu kan ya. Katanya di bisnis ini tidak ada orang gagal, yang ada hanya orang yang menyerah. Ya, saya menyerah, saya bilang gitu. Ternyata mengerjakan itu sulit sekali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar pidato yang sama, berarti kita mungkin di ruangan yang sama waktu itu gitu ya. Cuma belum kenal aja gitu ya. Dan mungkin kita sudah menyerah bareng-bareng gitu ya. Nah, tapi itu menyisakan rasa bahwa bagi saya bukan semangat, tapi jadi kayak tertuduh gitu bahwa apa yang bisa saya lakukan? Saya sendiri belum mencapai itu gitu. Dan itu di satu diskusi obrol-obrolan teman-teman di pelayanan pun di home juga bahwa betapa orang waktu mendengar tentang berita soal memberkati kota, satu yang sering keluar di hati kita, itu bukan berarti salah, tapi itu wajar banget bahwa kita ngerasa, tapi saya bahkan belum bisa apa-apa, saya bahkan belum mencapai apa-apa yang hebat yang bisa jadi berkat buat orang. Ya, saya nggak pernah bangun rumah sakit, saya nggak pernah tolongin anak yatim piatu, saya bukan orang-orang yang berpengaruh sehingga kemana-mana orang dengerin omongan saya dan saya bisa menginspirasi banyak orang gitu kan ya. Follower aja dikit gitu kan ya. Apa yang mau saya bisa berikan untuk kota ini. Dan akhirnya kita menyerah dan kita bilang apa? Itu bukan untuk saya. Ya, belasan tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu saya juga dipompa semangatnya oleh para pembicara di mimbar gereja yang bilang, kamu anak muda, kamu lakukan sesuatu buat negeri ini. Ya, kita akan goncangkan negeri ini. Dan saya pegang itu. Dan setelah puluhan tahun kemudian, setelah hidup menghajar saya berkali-kali, ya saya pernah bilang gini, kayaknya bukan buat saya. Kayaknya ini buat generasi selanjutnya aja. Nah gitu. So di sini mungkin ada anak muda di sini, teman-teman yang mahasiswa atau sekolah yang juga punya idealisme bahwa kita mau mengubah negeri ini, kita mau memberkati orang-orang begitu banyak. Dan kita lagi menapaki jalan ke sana. Nah, hari ini moga-moga pesan hari ini bukan lalu membuat kita jadi orang yang belasan tahun kemudian jadi pahit atau jadi putus asa bilang gini, ternyata bukan buat saya. Kenapa? Karena hidup susah ternyata. Nah, di sini mungkin juga ada Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah dengar berita yang sama dan ada titik itu bilang, ini bukan untuk saya. Makanya mungkin juga gak heran, saya gak nyalahin Bapak Ibu juga, kalau sepanjang bulan ini Bapak Ibu mungkin juga agak check out di gereja kayak gini. Aduh, ini lagi. Benernya bukan buat gua. Tapi saya mau bilang, ini buat kita sebenarnya. Ini buat kita. Nah, dari sini ya, saya mau ajak untuk lihat bahwa bagaimana
jadinya kita bisa memberkati kota dengan keberadaan kita saat ini. Bukan nanti, bukan sampai tahap tertentu, garis tertentu, titik tertentu, nah gue udah nyampe, saya udah jadi orang, saya sudah sukses, sekarang saya bisa memberkati kota. Bukan itu. Bagaimana kita bisa memberkati kota dan keberadaan kita saat ini tanpa perlu menunggu nanti. Untuk itu saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat sebuah cerita di Alkitab yang dimulai dari seseorang yang bahkan tidak disebutkan namanya, yang jadi berkat buat seseorang yang punya nama besar ya, pada waktu itu. Nah mari lihat di 2 Raja-Raja pasal 5. Nah sebagai latar belakang dulu, kisah ini ada di zaman Raja-Raja Israel. Ketika pada waktu itu perang di mana-mana, selalu ada peperangan antara kerajaan pada waktu itu. Dan salah satunya yang jadi musuh kerajaan Israel adalah suatu kerajaan namanya kerajaan Aram atau orang Aram. Dan ada waktunya Tuhan tidak menolong orang Israel karena mereka sudah berdosa demikian rupa. Tuhan izinkan mereka mengalami kekalahan, bahkan pada akhirnya pembuangan untuk membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Ada salah satu peristiwa ini dicatat bahwa tentang seorang yang namanya Naaman. Naaman ternyata panglima Raja Aram, ini jenderal bintang 5 boleh dibilang, ya, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia sakit, suatu penyakit yang zaman sekarang mungkin gak begitu menakutkan banget. Tapi pada waktu itu dianggap sebagai kutukan. Dan kalau kamu udah kena itu berarti ada something wrong sama kamu orang berdosa, Tuhan marah sama kamu, dewa-dewa mengutuk kamu. Dan obat belum ada yang cukup untuk menghadapi sakit kusta pada waktu itu. Naaman ada di pensiun dini ada di mata dia. Ada di hadapan dia bahwa dia harus berhenti di tengah-tengah kejayaan karirnya. Nah orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, pada saat mereka lagi perang, ada kalanya mereka ya serang-serangan gitu dan ada yang tertawan. Ada satu anak perempuan ini tertawan dan dia dibawa sebagai orang buangan, mungkin juga budak. Dan dia jadi pelayan atau boleh bilang budak sebenarnya di rumahnya Naaman, buat istrinya Naaman. Kebayang mungkin orang ini dia bisa aja di seorang perempuan atau anak perempuan yang pahit. Mungkin saja keluarganya dibunuh. Dan entah apa yang terjadi pada dia pada masa dia ditawan oleh para tentara itu. Tapi cerita ini Tuhan membawa dia sampai ke rumah tentara kepala pasukan yang menguasai seluruh tentara Aram yang menangkap dia. Tapi apa yang terjadi? Dia tahu tuannya sakit dan dia bilang ini, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Nah, siapakah nabi ini yang disebut? Nabi Samaria ini adalah seorang yang mungkin saudara pernah dengar, yaitu namanya Elisa, Nabi Elisa. Nabi yang mungkin kalau boleh dibilang 1, 2, 3, nabi ketiga di Alkitab yang paling banyak bikin mujizat. Musa nomor 1, Elia nomor 2, Elisa satu yang nomor 3 yang paling banyak bikin mujizat. Kebanyakan nabi di Alkitab tidak bikin mujizat sebenarnya. Jadi dia satu yang spesial. Dan gadis ini dalam kondisi yang tidak mengenakan sebenarnya. Dia budak, keluarganya mungkin sudah mati semuanya. Dia ada di tangan orang yang menjajah dia. Tapi dia menunjukkan kasih kepada nyonyanya dan tuannya. Dia bilang gini, tuanku sakit, coba pergi ke nabi itu. Nabi itu bisa bikin mujizat. Nah, singkat cerita, mereka pergi. Naaman pergi, dia bawa sesajen begitu banyak. Ya gitu ya. Bawa persembahan karena begitulah cara orang pada waktu itu. Tapi yang menarik sampai di rumah Elisa tidak mau menjumpai dia. Elisa cuma bilang gini sama pembantunya, temuin dia di depan pintu rumah dan bilang gini, kamu harus mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Nah, Naaman tersinggung, sangat kesel, merasa gak dihargai. Tapi pembantunya syukurnya ada ajudannya yang bilang gini, tuanku kita udah nyampe nih, disuruh apa juga pasti kita kerjain kan. Ya udahlah gitu kan ya, cuma mandi doang gitu ya. Dan pergilah Naaman nurut, dia mandi 7 kali mencelupkan diri di sungai Yordan, dia sembuh. Dia sembuh. Ya. Menurut saya, kenapa Elisa tidak mau muncul ke depan rumah, goyang-goyangin tangan, tumpang tangan, ngapa-ngapain, kenapa? Supaya Naaman tahu yang nyembuhin dia bukan Elisa. Yang nyembuhin dia, itu Tuhannya Israel. Gitu. Nah, Naaman sembuh, dia sangat senang, dia balik kemudian kepada Elisa, dia ngomong gini, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, maksudnya Elisa. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah ini kalimat penting. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman itu percaya pada dewa-dewa teritorial. Dewa tertentu cuma berlaku bagi bangsa tertentu, teritori tertentu. Ya. Jadi dia gak berkuasa di teritori yang lain. Ya. Perbuatan dia tidak akan berlaku, hukuman dia gak berlaku kepada
orang-orang dari bangsa berbeda di wilayah berbeda. Tapi mengatakan bahwa tidak ada Allah kecuali di Israel, itu berarti bilang apa? Cuma Tuhannya orang Israel, Tuhan seluruh dunia. So itu big deal. Ini kayak semacam kalimat pengakuan imannya Naaman. Boleh dibilang Naaman nyatakan aku percaya hanya kepada Tuhannya orang Israel, Yahweh Elohim itu. Dan itu jadi istilahnya dia selamat gitu. Dia beriman sama Tuhan. Cuma dia Tuhan yang sejati. Ini momen keselamatan Naaman. Lalu dia lanjutkan lagi. Akhirnya berkata, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dia udah bertekad cuma Tuhannya orang Israel yang benar. Dia minta tanah. Nah ini menurut beberapa tafsiran tanah itu akan dia bawa segerobak penuh gitu ya. Dia bawa ke rumah dia taruh, lalu dia akan taruh bikin mesbah di situ. Itu sebagai perlambang bahwa gini, saya tidak akan lagi menyembah Tuhan yang lain. Itu pernyataan dia. Tapi kemudian dia bilang begini. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Nah, Naaman ini mengapit rajanya, kayak bodyguard rajanya, dan rajanya ini kan bukan orang percaya, so dia akan menyembah di kuil Rimon dewa mereka. Nah, kalau rajanya sujud, dia juga mesti karena dia mesti nemenin, dia mesti sujud bareng, dan dia bilang ini, ampuni saya. Saya tidak bisa skip pekerjaan ini. Sekarang saya udah sehat, saya tetap harus bekerja. Dan saat saya sedang bekerja, saya minta ampun. Biarlah Tuhan mengampuni saya, karena saya harus melakukan itu. Tuntutan pekerjaan. Gitu. Tapi dia bilang, tapi hati saya bukan untuk dewa ini, enggak. Hati saya sungguh untuk Tuhan. Makanya saya punya tempat untuk menyembah Tuhan. Lalu kata Elisa apa? Pergilah dengan selamat. Artinya apa? Tuhan, bukan Tuhan gini, gak apa-apa, bukan. Kita kan suka gitu ya, gak apa-apa. Akhirnya apa? Orangnya dikurang ajar ya, biasanya kalau gitu kan ya. Gitu. Enggak, Tuhan bilang soal lagi, aku mengampuni Naaman. So kalau nanti Naaman mesti lakukan lagi, salah enggak? Salah juga. Tapi aku mengampuni. Ini kasih karunia Tuhan buat Naaman. Bahwa Tuhan tahu apa yang dia alami. Tuhan tahu kondisi dia. Bukan berarti Tuhan lalu mengkompromikan kekudusannya, enggak. Tapi Tuhan bilang, aku mengampuni kamu. Dan pengampunan itu ada terus buat kamu. Karena Tuhan tahu imannya Naaman. Saudara lihat cerita ini, bagaimana masih ingat awal tadi dari mana awal mula cerita ini? Dari seorang gadis yang bahkan di Alkitab tidak dicantumkan namanya, nameless. Ya. Tapi dia membawa satu orang yang luar biasa ini, percaya kepada Tuhan. Sehingga bisa kenal kasih karunia Tuhan. Kita tidak terlalu kecil untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan terlalu besar untuk ditutupi gitu. Kalau saudara merasa bahwa saya kecil, saya gak punya pengaruh apa-apa, gak punya pengalaman apa-apa. Saya gak punya kisah kesaksian yang hebat-hebat amat. Tapi saudara sudah kenal kasih karunia Tuhan, maka seharusnya dalam diri kita ada gini, saya mau menyaksikan itu, saya mau cerita itu, karena terlalu besar untuk ditutupi. Biarpun saya kecil. Nah ada itu lagi kemudian, ratusan tahun kemudian, fast forward kita ke masa perjanjian baru, kepada sebuah jemaat di Korintus, dan Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus. Dan dia bilang sebagai berikut. Jemaat Korintus itu isinya kayak jemaat kota metropolitan. Isinya macam-macam. Orang-orang yang aneh-aneh, yang bikin dosa, yang setelah masuk gereja masih bikin dosa. Iya, kayak kita. Mirip banget gitu. Lalu apa kata Paulus kepada mereka ini? Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Siapa jemaat di Korintus? Paulus ingetin, kamu tahu siapa kamu? Kamu ingat siapa kamu? Gak banyak yang berpengaruh, gak banyak orang penting, gak banyak yang hebat banget. Ada, tapi gak banyak. Di CLCC banyak orang-orang hebat. Tapi gak semuanya. Malah gue bilang sedikit mungkin yang berpengaruh, yang punya kesempatan pengusaha hebat, terpandang. Dan kebanyakan di antara saudara yang mungkin datang setiap minggu bilang ini, tapi saya siapa? Ya, memang gak banyak yang terpandang hebat seperti itu. Tapi kemudian Paulus bilang apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Ada yang merasa bodoh di sini? Saya emang gak pinter. Pendidikan juga gak tinggi-tinggi amat, gak selesai malah gitu misalkan.
Aduh, saya paling malu kalau soal ngomong soal inteligensi, intelek, pinter-pinteran itu, saya mah bodoh gitu. Nah yang kayak gitu, dipilih Allah. Bukan karena saudara pinter emang, karena Tuhan yang pilih. Gitu. Untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia. Saya emang gak kuat, saya bukan orang hebat, saya gak seberapa. Iya, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara dipilih Tuhan. Ya tapi saya, nah itu. Karena itulah, gitu. Tapi saya bodoh. Nah karena itu, saudara dipilih Tuhan. Karena kita gak ada yang qualify di sini. Benar-benar. Gak ada yang memenuhi standar. Dan itu yang didengungkan tuh tiap hari bahwa iya karena kasih karunia saudara diselamatkan. Dan saudara perlu ingat itu juga. Dan karena kasih karunia juga saudara Tuhan pakai saudara gitu. Lalu bilang apa lagi? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Ada yang merasa dirinya hina di sini. Saya orang berdosa. Aduh masa lalu saya jelek banget. Malu ngomongin masa lalu. Aduh dosanya banyak banget. Saya begini, saya begitu. Iya yang kayak gitu tidak terpandang. Hina bagi dunia. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti. Hidup saya gak berarti. Hidup saya ada atau gak ada yang peduli. Bahkan kalau saya saya nanya apapun di grup WA, gak ada yang ngejawab. Ada lagi yang nanya pertanyaan yang sama, dijawab. Kita kan pengen minta api dan belerang jatuh ke atas grup WA itu kan. Tuhan kirimkan api dan belerang itu. Kita bumi hanguskan grup WA. Iya, saya emang gak ada artinya. Gitu. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kenapa Paulus? Kenapa Tuhan mau pilih orang-orang yang gak jelas ini? Kayak kita. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara tahu kenapa saudara diterima, dikasih begitu rupa, padahal saudara gak layak banget dikasihi? Ya, coba lihat kanan kiri itu. Tampangnya tampang bukan orang yang layak dikasihi sebenarnya. Gitu kan, ya. Nyebelin. Ya. Nyusahin. Ngabis-ngabisin sumber daya. Ya. Supaya jangan ada yang bisa bilang gini, saya dipilih Tuhan karena saya hebat. Oh karena saya kaya, saya orang paling pinter. Saya jago bisnis, yang saya pegang jadi duit semuanya. Supaya jangan ada yang bisa ngomong itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memilih, karena kasih karunia dia. So kalau saudara merasa seperti itu, saudara ya cocok dipilih Tuhan. Tetapi oleh dia, nah Paulus juga ingetin sama berita gospel ini. Tetapi oleh dia, kenapa buat orang-orang yang kacau itu? Kayak kita ini. Kamu berada di dalam Kristus oleh karena Tuhan. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan untuk itu. Ya benar. Ya, saudara gak perlu bingung gimana caranya. Ya Tuhan itu yang bikin. Karena itu seperti tertulis barang siapa yang bermegah. Hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi kalau adanya, hebat ya om bisa berubah. Itu mah karena Tuhan. Hebat ya, Ci, Ko, Bang, Kak gitu ya. Bro, hebat banget lu bisa kayak gini. Itu mah karena Tuhan. Bukan lip service benar-benar. Kita harus benar-benar mengatakan itu dengan sungguh-sungguh bahwa itu mah karena Tuhan benar. Istri gue nyerah, suami gue nyerah, anak gue nyerah, orang tua gue nyerah, guru-guru gue nyerah, bos gue nyerah, bawahan gue nyerah. Tuhan gak nyerah sama saya. Itu Tuhan aja, bukan saya. Oke. Tapi Paulus kan hebat. Makanya Tuhan pakai luar biasa ya. Ya kan sih? Oke. Ya ada benarnya orang-orang tentu diberikan anugerah karunia yang gede-gede untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi coba apa kata Paulus? Kita lihat. Apa pandangan Paulus soal apa yang dia kerjakan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu. Waktu dulu tuh, pertama kali pelayanan sama kamu. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Seringkali kita bilang gini, ayo bro bersaksi, ayo pak, bu, kasih kesaksian. Aduh saya emang gak ada yang seru hidupnya. Gak ada yang asik gitu. Gak ada yang spektakuler. Ya. Gak akan diundang sama Daniel Mananta. Tapi apa? Paulus gak bilang, aku juga gak punya. Aku gak ada kesaksian yang aku sampaikan dengan kata-kata indah atau hikmat. Gila, jero, dalam banget. Ya. Kalau dipasang di slide, bisa difoto, masukin ke Instagram. Gitu ya. Gak ada kata Paulus, enggak.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Gue gak peduli yang lain. Yang saya pengen sampaikan kepada kamu, Yesus Kristus. Dan kalau boleh cerita, itu juga pergumulan saya Bapak Ibu. Bikin slide khotbah itu, bergumul. Karena ada rasa kadang-kadang pengen, happy. Kalau saya habis kebaktian, saya buka handphone saya, ada orang-orang yang men-tag saya di Instagram yang bilang, Pastor Ariel hari Minggu. Lalu saya dipotret sama slide saya. Keren kayaknya gitu ya, keren. Dan oh iya, bermenit-menit kadang bisa lama saya mikir, ini nulisnya apa ya gimana. Dan itu bisa bikin para hamba Tuhan tuh insecure gitu kalau. Tapi saya juga bilang ini, waktu saya udah kadang merenungkan berlama-lama khotbah, saya pikir Tuhan, saya bertanya, pertanyaan paling penting, apakah Yesus Kristus diberitakan di situ? Atau saya cuma pengen kelihatan keren aja kata-kata saya. Gitu. Nggak salah bikin kata-kata keren. Tapi kalau buat kita semuanya juga, apakah Kristus Yesus yang diberitakan? Karena itu yang Paulus lakukan. So, apalagi dia lakukan? Dia bilang gini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia gentar juga Bapak Ibu. Dia ketakutan juga. Kayak siapa? Kayak kita kan kalau disuruh ngomong tentang Yesus, takut gak? Takut. Aduh nanti dibilang sok suci, nanti dibilang gimana, dibilang kayak udah hebat aja hidup lu. Benerin dulu hidup lu. Aku juga takut. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Gak pakai promo dulu gitu. Beli 1 gratis 5 dulu. Oh ya, Yesus pasti sembuhkan penyakit kamu. Pasti tenang aja. Ke gereja yang penting. Enggak, dia enggak salut gula pesan dia. Dia bilang, bukan dengan kata-kata yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bahwa dia tahu Tuhan menyertai pemberitaan dia. Ini yang Tuhan pengen. Kenapa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Bagus dengerin pengkhotbah, tapi jangan bangun iman Bapak Ibu di kata pengkhotbah. Di firman Tuhan, please. Ya. Thank you udah nge-tag orang-orang yang berkhotbah di sini. Appreciate mereka. Terima kasih banyak. Tapi di hati kami semua, kami cuma rindu Bapak Ibu Saudara kenal Tuhan lebih baik lagi. Itu aja. Baca firman Tuhan makanya. So, perkataan atau perbuatan kesaksian kita bukan untuk menarik perhatian pada diri kita. Tapi saya gak menarik. Oh bagus, itu tujuannya emang. Saya gak keren. Oh iya, bagus. Cocok. Supaya yang keren siapa? Tuhan yang mengerjakan seluruhnya. Pada akhirnya itu. Ya. Tapi saya belum baik-baik amat. Ya, karena Tuhan yang paling baik. Tunjukin Tuhan yang paling baik itu. Bukan hidup saudara yang kayaknya baik-baik aja. Gitu. Bergumul iya. Tapi tunjukkan Tuhan yang baik itu. Bahkan dalam pergumulan kita. Dan kalau kita sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan, kasih karunia yang telah kita tercurah itu tidak akan pernah berhenti seharusnya. Namun akan terus mengalir dari hati saudara ke hati orang lain, dari hati orang lain ke hati orang lain, terus begitu. Itu saja di bagian dari hidup kita, menyalurkan kasih karunia dari hati ke hati dan terus menerus. Nah gimana caranya, mungkin kalau ada 3 hal yang bisa saya ingatkan soal bersaksi ini, tapi saya nggak tahu gimana cara bersaksi. Yang pertama mungkin simple adalah transparansi. Saudara bisa jadi orang yang transparan. Dalam arti bukan berarti saudara kasih semua kayak PIN, ATM, gitu ya, password, medsos, gitu ya. Yang pacaran please jangan gitu ya, oke? Ya minta akun medsos. Enggak, bukan begitu. Bukan berarti langsung ujuk-ujuknya lagi ngobrol, tiba-tiba, aduh keluarga saya ada yang mau cerai, langsung tiba-tiba kayak itu agak-agak ngagetin gitu kan ya. Tapi gini, bahwa saudara tidak menutup-nutupi diri saudara sebagai orang yang baik-baik saja. Oh saya bergumul. Saya bergumul. Oh masa lalu saya gelap. Ketika bisa ngomongnya itu bilang aja. Gak usah bilang kayaknya semuanya baik-baik aja. Bahwa saya orang yang hancur. Iya. Dan hari ini saya masih bersedih. Tapi saya percaya sama Tuhan. Lalu apa? Simplicity. Saudara gak perlu bingung ngatur kata-katanya. Nanti gimana. Iya saudara boleh belajar. Tapi jangan sampai belajar jadi alasan. Untuk akhirnya tidak mau menyampaikan apapun gitu. Masih belajar. Enggak, nunggu lulus, lakukan aja. Sampaikan dengan simple, gak usah pakai kata-kata yang pintar. Saya ngerti teologi, ya gak usah. Kalau mau ayo syukur, di kelas di CLCC banyak kelas, kita bisa belajar tentang Alkitab, teologi kalau mau. Dan kami senang kalau orang-orang CLCC jadi orang yang mau belajar Alkitab.
Tapi jangan itu jadi alasan pembenaran untuk lalu berhenti dulu nggak mau bikin apa-apa. Sampai ikut kelas baru saya mau bikin sesuatu. Enggak. Ingat, itu bukan soal garis batas nanti, tapi yang hari ini, yang kini sekarang, gimana keadaan kita gitu. Dan yang terakhir yang saya akan bilang, ya ini yang paling susah menurut saya. Yaitu keberanian. Sampai hari ini saya masih bergumul, Tuhan kasih saya keberanian. Nah, kita berani bukan berarti lalu kita nekat terjang rumah ibadah orang lain lalu bilang, bertobat semua di sini. Ya enggak gitu juga. Yaitu gini, kalau ada kesempatannya, Tuhan, kasih ada api di hati saya yang begitu panasnya sampai saya nggak bisa tahan untuk ngomong akhirnya gitu. Sehingga kalau ada kesempatan, hati nurani sudah ngegedor gitu, ngomong gerak, ngomong. Gitu. Saudara ngomong gitu. Hari ini kalau mau berdoa satu, yang saudara boleh bawa pulang kalau mau berdoa. Satu ini aja kalau boleh saya pesan. Tuhan, kasih saya keberaniannya untuk cerita sama orang tua saya, sama anak saya, sama pasangan saya, sama ART saya, sama sopir saya, supervisor saya, klien saya, konsumen saya. Tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Kasih saya keberanian Tuhan. Beri kesempatan dan beri saya keberanian. Nah, waktunya tinggal dikit, tapi saya mau cerita dikit soal diri saya. Dan ini bukan tentang contoh terbaik yang ada di CLCC. Ya, kalau boleh saya bilang, ini mandat Ko Andi sih. tolong Ariel cerita. Oke, saya mau cerita kalau gitu. Nah, saya dulu jadi guru, sekarang jadi guru. Awal mula itu setelah belum lulus kuliah saya jadi guru. Dan saya merasa ini pekerjaan yang mulia. Ya, pahlawan butuh tanda jasa ya. Tapi saya pikir ini benar bidang yang saya bisa melayani orang. Saya ingat pesan waktu saya masih muda dulu, bahwa ayo kamu jadi berkat buat orang. Saya pikir ini jalurnya. So saya coba jadi guru, saya mengajar, saya siapkan segala sebaik-baiknya. Ada saatnya bahkan saat break makan siang, saya tidak makan siang, saya keliling cari orang-orang, cari anak-anak yang di-reject sama teman-temannya. Untuk saya ajak makan bareng, atau saya ngobrol bareng sama mereka. Jadi saya punya geng reject akhirnya. Ya, geng anak-anak reject tuh ngumpul sama saya gitu. Nah, tapi sayangnya kemudian dalam perjalanan itu saya mengalami kegagalan moral. Sorry, saya pengen cerita dan saya nggak takut itu di YouTube. Cuma waktunya yang enak gitu, waktunya nggak cukup, ya gitu. Cuma saya mengalami kegagalan moral yang lalu membuat saya boleh dibilang didiskualifikasi dari jabatan bahkan sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan. Kenapa? Karena saya benar gagal demikian rupa. Ya. Dan itu membuat saya terpuruk, bahkan saya terpuruk secara iman. Saya marah sama Tuhan. Saya memprotes Tuhan, saya merasa saya diperlakukan tidak adil. Padahal itu semua gara-gara dosa-dosa saya. Dan karena disiplin itu, Tuhan kasih disiplin pada saya di tahun yang sama. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan pelayanan. Malu, tidak mau ketemu siapapun. Kenapa minder, usia 28 tahun tidak punya pekerjaan. Saya harus minta tolong supaya orang tua saya kirimin lagi saya uang di Bandung. Supaya saya bisa hidup di Bandung. Saya terlalu tinggi pride-nya untuk kembali ke rumah orang tua saya. Kenapa? Karena saya benar gak mau ngelihat mereka sedih. Betapa sedihnya mereka kondisi saya. Tapi saya minta dibayarin lagi uang kos saya. Gitu. Saya bahkan pernah berkata gini, saya gak akan pernah bahagia lagi. Saya bilang gitu. Saya mungkin bisa pulih sedikit banyak, tapi seumur hidup saya akan jadi orang yang pemurung, sinis, pesimis, sarkastis sama hidup, bahkan sama iman. Puji Tuhan, Tuhan pulihin saya Bapak Ibu. Di tahun yang sama akhirnya saya mengalami pemulihan iman, mengalami punya pekerjaan, dan menikah sama perempuan yang mau sama saya gitu ya. Ya gitu. Puji Tuhan. Nah, waktu saya mulai mengajar sebagai dosen, kemudian saya jadi dosen, tiba-tiba saya dapat mata kuliah yang ternyata memberi saya kesempatan untuk pakai hidup saya sebagai ilustrasi. Sehingga setelah itu saya punya kesempatan untuk ngobrol dan ngomong depan anak soal kesaksian hidup saya bahwa gini, gue pernah mau jadi ateis loh. Gue dulu kacau loh pacarannya. Oh, dulu saya selingkuh loh. Oh, dulu saya pernah ngelakuin ini loh. Dan waktu saya cerita juga itu bahwa bagaimana Tuhan tolong saya. Memang saya gak bisa bawa nama Yesus terlalu banyak. Gak bisa kutip ayat Alkitab. Saya cuma bilang, saya ditolong Tuhan. Beberapa anak itu suka keluar masuk kelas saya pikir dia gak suka kali ya dengan cerita saya. Di akhir kelas, kuliah hampir beres, dia bilang gini, Pak Ariel mau ngomong, saya gak tahan kalau di kelas Bapak. Setiap kali Bapak cerita tentang hidup Bapak, itu kayak hidup saya diceritakan ulang. Terus mereka kayak mau ngobrol, ada yang sampai 1,5 jam setelah kuliah beres, kampus udah sepi, masih nongkrong sama saya untuk ngobrol cerita hidup dia.
Beberapa di antaranya bersedia saya doakan. Beberapa di antaranya saya takut ngedoainnya. Soalnya ini pergumulan saya. Ya. Ini Senin ini saya mulai ngajar lagi. So, itu kesempatan lagi untuk ketemu sama orang-orang dan cerita tentang apa yang saya alami. Nah, puji Tuhan kemudian saya juga punya kesempatan lagi pandemi kemarin bikin podcast yang lagi diem sekarang. Karena bikin konten itu susah ternyata. Tapi itu pun saya pandang sebagai gini, bukan untuk lonjakan untuk jadi terkenal, tapi untuk begini, mungkin sebanyak mungkin orang bisa tahu dari apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, supaya mereka pun diberkati. Gitu. Ya, kami berdua yang bikin podcast ini, saya sama satu teman saya namanya David, kita udah bertekad, kita akan bawa prinsip firman Tuhan saat bahas ini. Terlepas tuh literal, terlihat banget apa enggak. Tapi sungguh-sungguh pengen cerita tentang itu. Ini yang saya lakukan. Saya beruntung, saya punya kesempatan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara juga beruntung. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih orang-orang yang cuma Bapak Ibu Saudara bisa jangkau. Saya gak bisa jangkau. Saya gak ngerti dunia bisnis by the way. Gak ngerti. Gitu. Tapi Bapak Ibu yang di bisnis, Bapak Ibu ketemu orang-orang yang bisa Bapak Ibu Saudara cerita. So pakai itu. Para ibu rumah tangga, saya address posisi para ibu rumah tangga, para opa, para oma. Yang mungkin kebagiannya ngurus cucu. Ya itu pun bagian dari itu. Untuk jangkau cerita sama mereka. Tentang apa perbuatan besar Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara alami. Jangan bosan-bosan, sampaikan. Saya pikir pekerjaan yang paling besar. Yang paling mulia satunya ada. Menjadi ayah dan ibu. Gitu. Anak-anak ini, didik mereka, ajar mereka. Kasih kesaksian Bapak Ibu. Apa yang Tuhan udah lakukan dalam diri papi dan mami, dalam diri ayah dan bunda. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu dan tidak akan bisa selamatkan siapapun. Tanamkan itu. Saudara bukan dipanggil jadi pahlawan. Saudara bukan pahlawan. Kenapa? Karena saudara juga hancur. Kita semua hancur. Kita bisa jadi kenapa? Karena kita diselamatkan Tuhan. Kita gak perlu selamatkan orang. Tapi kita selalu bisa menunjukkan siapa yang telah menyelamatkan kita. Saya lakukan itu sebanyak mungkin. Tapi hidupku penuh dengan celah. Ya, di atas celah saudara, di atas celahku terbit anugerahmu. Di atas cerita bersinar firman. Aku bahagia jadi berkat tak bernama. Karena berkat terbesar tetap Kristus namanya. Sambil kita nanti berdoa, kita renungkan firman Tuhan, sambil kita dengarkan juga pujian ini, sambil saudara nyanyikan juga pujian ini. Moga-moga saya berdoa, ada muka, ada nama yang muncul di bayangan saudara. Yang saudara mau doakan, dan saudara bilang, aku mau cerita kepada mereka. Dan tadi, Tuhan kasih saya keberanian untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Baik. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan
kau sadari, Dia kasih yang sejati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami seringkali memanfaatkan Tuhan. Kami seringkali tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar dan mengasihi kami, memberkati kami. Tuhan, biarlah kami juga mau melakukannya buat sesama kami. Kami mungkin akan dimanfaatkan dan dibilang bodoh, tapi yang bodoh itu yang dipilih Tuhan. Kami mungkin akan mengalami perlakuan tidak menyenangkan dan ditolak, tapi itu pun yang Kau alami, Yesus. Beri kami kekuatan dalam kasih karunia-Mu untuk bisa jadi saksi buat teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, rekan sekerja, dimanapun, untuk menyampaikan betapa indahnya Tuhan yang sudah selamatkan kami. Beri kami keberanian ya Tuhan. Kami takut, kami gentar, tapi terima kasih karena Engkau bilang kami dipilih supaya yang nyata bahwa Engkaulah yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena memelihara hidup kami hari ke hari, minggu ke minggu. Kami berkecukupan dalam segala hal, bahkan berlebih kadang-kadang. Terima kasih, makan minum kami cukup, pekerjaan kami ada, kami bisa jalan-jalan, bisa sekolah, bisa berangkat kerja. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat keluarga yang baik, orang-orang yang mengasihi kami. Kami telah diberkati lebih daripada yang kami perlukan. Dan bila kami juga karena itu mau berbagi berkat Tuhan lewat pemberian kami. Dan bila pemberian kami bisa dikelola dengan bijaksana oleh CLCC, dipakai untuk menolong orang-orang yang kekurangan, dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, dipakai untuk memberkati kota ini. Dan kami mau beri dengan sukacita, karena kami tahu, kami percaya seperti Tuhan sudah pelihara kami di hari-hari yang telah lewat, Tuhan akan terus pelihara kami di hari-hari yang akan datang. Inilah pemberian kami, biar Engkau berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.